Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan surah Al-Muddathir ayat ke-8 48 ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menerangkan ada 4 kelompok sesuai dengan hadis Ibnu Mas'ud. Kita baca hadis Ibnu Mas'ud, tashfa'u al-malaikah, malaikat itu bisa memberikan syafaat. Wan nabiyun, para nabi bisa juga. Wasyuhada, dan para syuhada 3. Wasalihun, orang-orang saleh. Wa jami'ul mu'minin, dan orang-orang mukmin. Ketika mereka memberikan syafaat, ini 5 kelompok ini, fala yabqa finnar illa 4. Yang berada di dalam surga tinggal 4 lagi, Pak, yang enggak bisa diberikan syafaat. Tsumma tala, kemudian Rasulullah membaca ayat ini, qalu lam naku minal musallin ila qaulihi biyaumiddin. Makanya 4 yang termasuk tidak bisa mendapatkan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, orang yang meninggalkan salat. Kemudian yang kedua, orang yang tidak bayar zakat atau urang kredit, bakhil. Kemudian orang yang ketiga, nakhudu ma'al khaidin, mereka mengolok-olok dan meremehkan Al-Quran. Kemudian yang keempat, mereka tidak yakin dengan yaumiddin. Yaumiddin itu hari kebangkitan. Mereka yakin dengan kematian, tapi tidak yakin kalau nanti bisa dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjut ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Ini fa ini bisa ditafsirkan dengan fa ta'qib, bisa juga dengan fa sababiyah. Maksud fa sababiyah, akibat 4 hal yang mereka lakukan, salah satu dari 4 hal ini, ya, tidak mesti melakukan semuanya, satu saja. Apakah dia tidak salat, atau satu saja dia tidak bayar zakat, atau bakhil, atau dia mengolok-olok Al-Quran. Jadi dia salat tetap salat, dia tidak bakhil tapi mengolok-olok Al-Quran. Atau ketiganya dia lakukan kecuali yang keempat, dia tidak yakin kepada hari kebangkitan. Ini kalau seperti ini, maka Allah mengatakan fama tanfa'u syafa'atu syafi'in. Ini fa sababiyah, gara-gara 4 hal ini mereka tidak dapat syafaat. Kalau dalam Imam Sawi mengatakan asy-syafa'atu maujudatun walakin lan tanfa'. Syafaat ada apa? Ada syafaat dari Nabi, ada syafaat dari para malaikat, ada syafaat dari syuhada, ada syafaat dari salihun, ada syafaat dari orang mukmin. Walakin la tanfa'. Tapi syafaat ini tidak bermanfaat, ya, tidak bermanfaat sama sekali. Dan kalau kita ingin juga, artinya memberikan syafaat kepada orang lain, begitu juga diberikan cara oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dalam tafsir beliau, ketika beliau menafsirkan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau kalian ingin bisa mendapatkan syafaat, memberikan syafaat kepada orang lain, ya, maka salat tahajudlah kalian. Kenapa? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dalam tafsir Ibnu Abbas, beliau menafsirkan maqaman mahmuda, diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang yang kita cintai.
Apakah istri kita, suami kita, anak kita, saudara kita diberikan hak oleh Allah untuk kita memberikan syafaat kepada dia, tapi dengan syarat salat tahajudlah kamu. Ini kalau di dalam tafsir Ibnu Abbas. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini disebutkan cuma 3 di sini, Pak. Minal malaikah wan nabiyun wasyuhada, nanti ada lagi wasalihun wal mu'minun. Tapi Imam Jalalain cuma menyebutkan 3 saja. Tapi ada 5 lagi sesuai dengan hadis dari Ibnu Mas'ud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Fama lahum anit tadhkirati mu'ridin ya. Ini saya minta diterjemahkan sebentar. Kita lihat terjemahannya bagaimana ini. Maka mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan sudah. Ini Allah? Terjemahannya sesuai dengan lafadznya, Pak. Itu ma istifham ya. Fama, kenapa mereka itu berpaling dari Al-Quran? Sekarang kita tafsirkan. Istifham itu ada 2. Kalimat tanya ada 2. Kalimat tanya yang pertama namanya kalimat tanya insya'i namanya. Kalimat tanya insya'i adalah sebuah kalimat tanya yang membutuhkan jawaban. Berapa ini? Kenapa begini? Di mana kamu tinggal? Kenapa mahal sekali? Ya, Mbak. Ini namanya insya'i. Ada satu lagi namanya istifham khabari. Tidak perlu jawaban. Bertanya tidak perlu jawaban. Orang tua kasih tahu anaknya, berapa kali sudah ibu kasih tahu? Ya, Mbak. Berapa kali sudah dikasih tahu supaya hati-hati? Tidak perlu dijawab, nggak perlu dijawab 2 kali, Pak, 3 kali, 4 kali, tidak perlu dijawab. Ini artinya apa? Orang tua sudah kecewa, Pak. Sudah berapa kali saya kasih tahu kamu, hati-hati kamu, tapi kamu tidak hati-hati. Ini namanya istifham khabari. Ya, ini begitu juga. Ini istifham khabari, Pak. Fama lahum maknanya heran saya, kata Allah. Kenapa kalian berpaling dari Al-Quran? Padahal secara akal kalian bisa menerima Al-Quran itu. Ya, nih, Pak. Secara akal bisa kalian terima. Walaupun sebagian lagi nanti ada tidak bisa dikaji oleh akal, Pak. Tidak bisa dikaji oleh akal manusia. Makanya kita sebagai orang yang beriman, salah satunya beriman kepada kitab. Maka kita itu tidak ada bertanya-tanya lagi, kenapa begini, kenapa begini. Kenapa? Karena kita orang beriman, Pak. Kalau kita tidak yakin apa yang ada dalam Al-Quran, berarti keimanan kita diragukan, Pak. Makanya apapun yang ada di dalam Al-Quran, karena Al-Quran adalah ilmu yakin, ya, Mbak, ilmu yakin. Berita yang diberitahukan kepada kita itu sudah jelas. Berita yang diberitahukan sudah konkret, ya. Tidak perlu ini perlu ditambah, tidak perlu, Pak. Dan beritanya tidak perlu diragukan. Maka Al-Quran dikatakan dengan ilmu yakin. Maka Allah mengatakan fama lahum, itu ma itu adalah ma ta'ajub. Heran saya, kata Allah, kenapa mereka mau menolak Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran itu dalam bahasa lainnya tadhkirah. Tadhkirah itu peringatan. Kalau kita ingin banyak diberikan peringatan, banyak baca Quran. Kalau nak mau diberikan peringatan, baca Quran, Pak. Baca Quran. Oh, saya ingin diberikan peringatan selalu, bacalah Al-Quran, Pak. Ya, bacalah Al-Quran. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalian kalau berpegang kepada keduanya hanya sesat, Pak. Kenapa? Di situ berisi ajakan, berisi petunjuk. Di situ berisi siratan mustaqim, ya. Artinya apa? Syariat yang benar, akidah yang benar, semua ada di situ. Maka ikutilah Al-Quran dan Sunnah. Kenapa harus ada Sunnah lagi, Pak? Karena ada sebahagian nanti lafaz Al-Quran yang masih ijmali, maka dijelaskan secara tafsili oleh hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Maka Allah mengatakan fama lahum anit tadhkirati mu'ridin. Ini tadhkirah ini Al-Quran atau bisa saja irsyadat. Irsyadat itu apa? Petunjuk. Kenapa mereka tidak mau diberikan petunjuk? Sudah diberikan petunjuk tapi tidak mau. Petunjuk apa yang dimasukkan oleh Allah? Maka di sini tazkirah ini ada 2, Pak. Yang pertama Al-Quran, yang kedua petunjuk secara umum. Petunjuk umum bagaimana? Namanya petunjuk bayani, ya. Bagaimana proses penciptaan manusia, itu petunjuk bayani yang Allah berikan kepada manusia supaya manusia berpikir, Pak. Bagaimana turun hujan, ini adalah petunjuk bayani supaya manusia mau berpikir, ya, Pak.
Kemudian bagaimana penciptaan langit dan bumi, supaya manusia berpikir. Inilah yang Allah katakan, kenapa kalian menolak petunjuk bayani? Secara akal kalian tidak mungkin hujan turun begitu saja. Secara akal tidak mungkin matahari itu terkontrol sedemikian rupa kalau tidak ada yang mengontrol. Kullum fi falaki yasbahun. Jadi Allah mengatakan semua berjalan pada porosnya masing-masing. Tidak ada yang bentrok satu sama lainnya. Matahari tidak pernah bergabung dengan bulan kecuali nanti hari kiamat. Wa jumi'a syamsu wal qamar. Nanti ketika hari kiamat matahari dan bulan saya satukan kata Allah sehingga meledak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut lagi, Pak. Ka'annahum humurum mustamfirah. Ya, coba dibaca lagi, Pak. Seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut. Seakan-akan mereka itu keledai liar yang terkejut. Terkejut apanya? Kita baca lagi terjemahannya sedikit lagi. Mingkasfarrat mingkaswarah. Lari daripada singa. Lari daripada singa. Sudah. Sekarang ini kalau kita merujuk ke dalam tafsir Zamakhsyari, karena tafsir Zamakhsyari sering menceritakan hal-hal seperti ini, Pak. Tafsir Al-Kasyaf yang dikarang oleh Imam Zamakhsyari. Beliau mengangkat kalimat-kalimat tasbih dalam Al-Quran, perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran. Pertanyaannya, apakah mereka keledai? Tidak. Mereka seperti keledai kata Allah. Ya, nih, Pak. Contoh lain. Orang ulama-ulama ulama beruakai, Pak, yang menjadikan akhirat itu sebagai ladang untuk mencari dunia, Pak. Allah mengatakan dalam Al-Quran, famathaluhum kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Coba lihat ulama-ulama beruakai itu seperti anjing kata Allah. Apakah mereka anjing? Tidak. Mereka diumpamakan seperti seekor anjing. Ya, contoh lain lagi. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Bani Israel, la ta'du fis sabti, jangan keluar di hari Sabtu, karena itu untuk beribadah. Akhirnya mereka keluar juga. Ketika mereka keluar, mereka dilaknat oleh Allah, qiradatan khasiin. Itu ada dua penafsiran. Yang pertama memang betul-betul menjadi monyet. Yang kedua, apakah mereka monyet? Tidak, mereka tidak jadi monyet, tetapi perangainya dirubah oleh Allah menjadi perangai monyet. Kibam perangai monyet, yang na cok aja watagop. Kagejok sabah golong bereh cok lam degop, cok lam, angkanya tibe ni, Pak. Monyet, coba lihat monyet. Kita berikan pisang di baju. Jo lain lai baju lam. Jo lain lai puduknya coknya, Pak. Yang pertama belum habis sudah ambil yang kedua. Yang kedua belum habis sampai yang ketiga. Yang ketiga belum habis sampai yang selanjutnya. Maka kejadian contoh Bani Israel memberikan contoh kepada manusia, sudah lahir monyet-monyet selanjutnya kata Allah. Ya, nembai. Bukan orangnya monyet tetapi wataknya watak monyet. Bukan orangnya monyet tapi hati lagi tibin, nembai. Hati lagi tibin. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya cerita-cerita dalam Al-Quran itu, cerita itu Allah ingin memberitahukan pengulangan cerita itu akan terjadi pada masa depan, Pak. Fir'aun membangkang dan mengatakan diri dia Tuhan. Akan terjadi lagi proses itu, Pak. Qarun banyak harta dan dia tidak mau bayar zakat. Kejadian ini akan terjadi terulang kembali kata Allah. Pada masa Nabi Lut alaihissalam, kelompok-kelompok pembangkang Nabi Lut itu mereka melakukan perbuatan yang tercela, Pak. Akan terulang lagi, Pak. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, faqsusil qasas." Kamu ceritakan cerita orang-orang dulu. Kenapa? Karena cerita itu akan kembali lagi ya Muhammad. Dan saya akan kembali lagi mengazab mereka sebagaimana saya mengazab orang terdahulu ya Muhammad. Cuma kasih tahu kepada umatmu. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini perumpamaan. Allah merumpamakan seekor keledai liar. Keledai liar, Pak. Jangankan dengan singa ya, ini kaswarah ini singa, Pak. Jadi singa itu bisa al-asad ya, bisa kaswarah. Kaswarah itu singa yang buas. Keledai liar, jangankan singa buas, kita sedang duduk-duduk saja, tarom batel lepali kupak ke plung, Pak. Saking ketakutannya. Maksudnya apa? Wahai orang-orang kafir kata Allah, kenapa kalian takut sama Al-Qur'an? Pekan dia ke Al-Qur'an ya, Pak. Kita tidak sadari kita juga takut sama Al-Qur'an, Pak. Ketika kita baca Al-Quran, mana hukumnya logo kayo nih, Pak. Mana kau jaro go kayo loh, Pak. Mana hukum rajam go ya loh nanya, Pak. Kok kenapa ada seperti ini? Kenapa ada hukum begini?
Sehingga kita jauh dari Al-Quran. Katanya yang pekan jauh dari Al-Quran. Hukumnya yang mengerikan sekali dan menggahimah. Padahal semua yang ada dalam Al-Quran berbentuk irsyadat. Jadi dalam Al-Quran itu kita bisa melihat di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran yang dikarang oleh Imam As-Suyuti. Apa kata beliau? Di dalam Al-Quran itu berisikan al-ahkam. Ini yang sering ditolak oleh manusia, itulah ini, hukum-hukum. Ini hukumnya haram, ini hukumnya boleh, ya Pak. Ini hukumnya begini, ini hukumnya begini. Sebagai manusia, ala kaharim lah, nyo harim, je harim, mandu harim agak. Minuman khamar harim, berjudi harim, nyo hanju, je hanju. Mandu hanju lah, bukan diatur lah. Al-Quran mengatur kita untuk menjadi manusia yang baik, itu untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Ya, Al-Quran mengatur kita untuk supaya jiwa kita tenang, tumakninah. Kalau kita mau jauh, ya silahkan jauh saja, kata Allah. Hana perleto, hana bupu. Tidak ada untung bagi saya, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam Al-Quran yang pertama. Yang kedua, al-hudud. Hudud itu apa? Hudud itu ketentuan-ketentuan hukum. Orang mencuri potong tangan. Ya, kalau tadi ahkam, ini hukumnya haram, ini tidak boleh menikah dengan ini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Ini kalau mau masuk ke rumah orang harus begini, itu hukum, ahkam. Tapi kalau hudud, bagaimana kalau orang sudah mencuri, potong tangan? Bagaimana orang yang melanggar sumpah harus begini? Bagaimana orang begini harus begini? Bagaimana orang yang tidak berpuasa harus begini? Itu hudud namanya. Kemudian di dalam Al-Quran juga ada at-targhib wa tarhib. Targhib itu ajakan-ajakan kebaikan. Maka seorang ketika diajak yang baik oleh Allah, dia menolak juga. Maka Allah katakan, "Fama lahum an tadhkirati muridin." Saya heran kenapa mau jauh dia dari Al-Quran. Padahal semuanya itu untuk dia sendiri, kata Allah. Ini at-targhib, motivasi beribadah. Wa tarhib, dan menakut-nakuti. Menakuti begini. Kamu kenapa kalau kamu buat begini nanti hasilnya begini. Kalau kamu buat begini, yang rugi kamu sendiri, kata Allah. Kita juga tidak mau dengar, Pak. Kemudian berisikan tentang adab, etika, tata krama. Manusia juga tidak mau. Bagaimana tata krama kita berdagang? Bagaimana wailul lil mutaffifin? Jangan kamu kurangi timbangan. Ala peet tak tatunya, peet tak terdengarnya ni, Pak. Kita nak mau diatur oleh Al-Quran, Pak. Nak mau diatur. Ini namanya mustamfirah. Maka ingin lari dari Al-Quranul Karim. Jadi makanya Allah mengatakan famalahum. Ini heran ya. Saya heran melihat kenapa kalian lari dari Al-Quran seperti seekor keledai yang lari akibat dikejar oleh singa. Ya, nampak. Dikejar oleh singa. Sama seperti orang yang takut kepada Al-Quran, seakan-akan Al-Quran itu singa, ya, Pak. Kalau Al-Quran kaya, ya, Pak. Jangankan dia baca isinya, dia lihat Al-Quran saja sudah alergi, Pak. Al-Quran nego, ya, Pak. Maka mereka ini ibarat keledai. Kenapa perumpamaannya keledai? Dalam tafsir Ibnu Ashur ada beberapa kalimat-kalimat seperti binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan yang diungkap oleh mereka, yang diungkap oleh Imam Ibnu Ashur. Ada apa dengan keledai? Keledai adalah simbol kebodohan dan dungu, Pak. Orang yang jauh dari Al-Quran dungu, bodoh, ya, Pak, bodoh. Orang yang tidak mau patuh kepada Al-Quran bodoh, ya, Pak. Orang yang tidak mau patuh kepada hadis bodoh, ya, Pak. Urung bodoh, ya, Pak. Sebagaimana keledai. Keledai kan bodoh, Pak. Keledai itu diumpamakan dalam Al-Quran. Kamatsalil himari yahmilu asfara. Keledai membawa kitab. Asfara itu Taurat. Karena Taurat itu kalau ini kan juz 1, juz 2, juz 3, juz 4 Quran. Kalau itu tidak Taurat. Safar takwim, safar ini, safar itu. Safar khalqi, safar. Sampai sekian safar. Artinya sebanyak apapun kitab yang diletakkan di atas keledai, keledai tetap bangai, ya, Pak. Keledai tetap bangai. Makanya keledai itu identik dengan sesuatu hal yang bodoh. Ketika seseorang di dalam surah Al-Hujurat juga, jangan kamu angkat suaramu, ya, nih, Pak. Jangan kamu angkat suaramu. Kalau kamu angkat suaramu tidak jauh beda seperti suara keledai, Pak. Ya, keledai loh, Pak. Makanya ketika sedang duduk rapat-rapat, na urung temena, urung peraya tu, ingat katruk keledai loh kau. Keledai juga, ya, Pak. Maka diumpamakan oleh Allah, dia bukan keledai tapi lagi keledai, Mbak. Dia lagi keledai. Ya, kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perumpamaan. Jadi bukan umma kaji keledai, tidak, bukan jadi keledai, tetapi wataknya seperti watak keledai yang lari dari seekor singa. Bal yuridu kullu mri'im minhum ayyuta suhufam munasyarah. Ya, coba dibaca lagi, Pak.
Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran Ini kita nggak paham yang juga terbuka tanpa melalui tafsir. Mereka menginginkan setiap mereka diberikan lembaran-lembaran terbuka. Apa maksudnya itu? Jadi memang munasyarah itu maftuhah, tetapi tafsirannya begini. Mereka mau beriman kepada Al-Quran dengan syarat, kata mereka, Pak. Ya, bukan mereka saja. Kita hendaklah melihat diri kita sendiri juga, Pak. Mereka mengatakan, berarti menyosama, berarti saya sama lagi awaknya, Pak. Na'udzubillah min dzalik. Mereka mengatakan, ya Muhammad, kami tidak mau beriman kepada Al-Quran kecuali di dalam Al-Quran tertulis, wahai penduduk Arab, saya kirim Muhammad untuk kalian. Satu. Atau yang kedua, ini ayat ini saya turunkan untuk Abu Jahal. Ini Abu Jahal, ada di situ ada alamat untuk Abu Jahal, ini untuk Abu Lahab, ini untuk Walid Al-Mughirah, ini untuk Abu Sufyan. Kalau demikian kami mau beriman kepadamu ya Muhammad. Ini Al-Quran cuma turun untuk kamu saja, dan kamu memberitahukan kami, sedangkan kami tidak tahu apa-apa. Al-Quran itu bukan untuk kami, ya kata mereka. Ya, ini seperti yang kekeliruan terhadap memahami Al-Quran. Ketika ada yang mengatakan jilbab itu tidak wajib, ketika ditanya kenapa jilbab tidak wajib, Tengku dan yang Mbak, jilbab tidak wajib, kata beliau, na'udzubillah min dzalik ini, Mbak. Beliau mengatakan sebab di Al-Quran itu Allah menyuruh Nabi Muhammad, menyuruh istrinya, dan menyuruh orang mukmin pada waktu itu. Maka kewajiban jilbab, wajib jilbab hanya untuk istri Nabi dan orang-orang mukminah yang ada pada waktu itu. Ya, nih, bagaimana cara tajawub, Mbak? Dijawab oleh Imam Sya'rawi dalam tafsir beliau, kullu khitabin lin nabi khitabun li ummatihi. Setiap ada dialog Allah kepada Nabi, ya ayuhan nabi, wahai Muhammad, katakan kepada istri-istrimu untuk memakai jilbab. Maknanya, ya Muhammad, katakan juga kepada umat-umatmu untuk ngomong dengan istrinya supaya pakai jilbabnya. Kita tidak memahami seperti itu. Yang kita pahami apa? Paninanya kayak ke Nabi yang katrep ayatnya nih, Pak. Ayat itu sudah lama itu. Itu untuk istri Nabi, untuk apa wanita-wanita pada masa Nabi Muhammad SAW. Makanya nasuk jilbabnya, katanya bakal nasuk jilbab sebab bina-bina, Pak. Tidak ada kewajiban jilbab katanya, Pak. Jadi makanya itu juga berlaku untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ini begitu juga. Ini berlaku juga sebagai contoh. Karena apa? Bisa saja kejadian ini akan terulang kembali, Pak, pada masa sekarang kita ini. Kita tidak yakin kepada Al-Quran, kita tidak percaya kepada Al-Quran, kita mengolok-olok Al-Quran. Hukum kau jara, hukumnya hilang. Kita sendiri yang menolak. Padahal kita sendiri yang di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, ini ada di dalam tafsir lain. Ini ditafsirkan munasyarah, suhufi munasyarah begini, Pak. Setiap personal itu mereka memang apapun yang kejadiannya tidak mau beriman kepada Rasulullah, Pak. Tidak mau beriman. Seperti mereka minta kepada Rasulullah. Ini ada di dalam kitab Alfu Mu'jizati Rasul, 1000 mukjizat Rasulullah. Apa permohonan mereka? Ya Muhammad, tolong bulan itu kamu belah menjadi dua. Ya nih, Pak. Bulan you pelah je kedua, Pak. Menyokotnya kapingsan nih, Pak. Gimana pelah bulan kedua, Pak? Kita berdakwah ke perbatasan, Pak. Sampai di perbatasan dibilang sama jamaah itu, kami percaya sama Tengku kalau Tengku bisa belah gunung jadi dua. Yang pada pegah, Pak. Menyokot tak weh. Ini maksudnya kan ya usai katanya, Pak. Menyujud ni aweh dong gede. Ya nih, Pak. Kenapa? Karena nak mungkin belah gunung menjadi dua. Jadi Nabi Muhammad merespon rupanya, Pak. Direspon permintaan mereka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, akhirnya bulan terbelah menjadi dua. Di tengah-tengah itu Jabal Qubis yang ada di Mekah. Ketika itu apa kata orang kafir? Dengan sangat santai sekali, Pak. Hanya sihir dia. Kamu sudah menyihir kami, Pak. Makanya selanjutnya permohonan Yahudi, permohonan Nasrani, permohonan kafir Quraisy, permohonan orang musyrik tidak digubris lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya permohonan, Pak. Kenapa? Karena hana guna apa? Tidak ada faedah, tidak ada manfaat. Mereka ingin cari debat saja. Ya. Makanya di dalam tafsir As-Sa'di, apa kata beliau? Pernyataan mereka itu mereka memang tidak beriman, Pak. Hatta yaraul azabal alim. Ini yang dikutip oleh Imam As-Sa'di di dalam ayat Al-Quran, ayat lain, Pak. Sehingga mereka melihat azab baru percaya, Pak. Yang menyuhanaikan azab hanya petih lah, Pak. Seperti Fir'aun. Siapa lagi? Qarun. Nyan Qarun, hartanya dan dia sendiri tenggelam, Pak. Dan ada satu lagi, kalau kita melihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, ada seorang wanita juga yang tenggelam bersama dia, yang loyal terhadap Qarun, Pak. Maka Qarun itu
Nabi Musa berdoa dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dia tenggelam, Pak. Pertama kakinya dulu, kemudian turun terus ke bawah, akhirnya semua tenggelam. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya nanti kalau ada orang kita ajak salat, kita ajak beribadah, ya ada tembayang ya ada je. Alah pupu tembayang, Pak. Pajang roh kiamat ni tanya, Pak. Dia walaupun kita tak kasih tahu hari kiamat, hai patihsin, Pak. Hatta yaraul azabal alim. Sehingga dia melihat azab itu sendiri, dia lihat baru dia percaya. Maka Allah mengatakan sebejat apapun orang itu, sekufur apapun orang itu, seyahudi apapun orang itu, sekeras kepala apapun orang itu, dia akan lunak hatinya ketika dua hal, Pak. Kapan lunak hatinya? Ketika sakaratul maut dia akan lunak hatinya. Sekafir apapun dia, semunafik apapun dia, kalla sawfa ta'lamun, nyan lunak hati, Pak, lunak. Ya Allah, nak tolong balik lon fiat hanale, Pak. Cuma katanya tidak di alam dia lagi, Pak. Maka kita tidak tahu, Pak. Maka sebagian orang yang sakaratul maut mau meninggal dunia itu sudah berada di alam lain, Pak. Di alam lain. Kadang-kadang dia itu bahagia, kadang-kadang sengsara, Pak. Dia minta tolong kembali sebentar saja, ya Allah. Saya mau beribadah, saya mau bersedekah. Ke pulau memang ketika mau sakaratul maut. Ini yang pertama, lunak hati dia. Yang kedua, lunak hati dia kapan? Ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Maka dia akan lunak hatinya. Maka ketika dibangkitkan di padang mahsyar, ya Allah, sayang lu, tolong lu, ya Allah. Saya sudah melihat, saya sudah mendengar. Tolong kembalikan saya sebentar saja, ya Allah. Siapapun dia, sekeras apapun dia, Pak, dia akan lunak kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita nak usah ngomong sakaratul maut sajalah, ya, Pak. Enggak usah, karena sebagian orang hanai petih panena sakaratul maut bino, panena dibangkitkan, ya, Pak. Allah menggambarkan yang lain yang lebih simple. Kalian akan teringat kepadaku, kata Allah, ketika aku berikan musibah. Itu saja, Pak. Yang ketika berikan musibahnya cukup ingat ke Allah. Tak percaya coba naik dalam pesawat, Pak. Ketika pesawat itu sudah olengnya, pramugari mengatakan atau pilot mengatakan, ini kita cuaca buruk, tolong pasang sabuk. Pulang ka bum berat, Pak. Nya urung hendak sembahyang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nya la ilaha illallah mendu, Pak. Nya HP buduk mendu, Pak. La ilaha. Pekan dia tahu kalau jatuh pasti mati, Pak. Nyan, Pak. Hana selamat, dalam pesawat hana selamat, Pak. Hana urang dia lu ka selamat tidak, Pak. Kapal yang culun selamat tidak, hana mungkin, Pak. Nyan. Maka dia secara terpaksa otomatis keluar dari mulut dia, la ilaha illallah. Nyotruk bandara semayang lejiu, Pak. Semayang lejiu, tinggal semayang tapi, Pak. Nyo selamat lu sedekah. Nyo selamat lu pegang lu main tahajud. Ketika sampai ke bandara kajian, Pak. Mu temayang kedua, Pak. Temayang kedua. Ketika sampai ke bandara, salat ashar pun belum. Hai tengku dah sembahyang asar, nanti rumah dia mengat ada bukan. Hai kipan sedekah pun no. Mana aja deh sedekah, gimana mau sedekah, mau peng bidan tepu bidan, ya, Pak. Maka ketika seseorang itu dalam keadaan terjepit, apapun keluar dari mulut dia, Pak. Nyan menyuana lon selamat dah bukan, lon sedekah dah bukan pongo dah bukan, Pak. Nyan menyuana lon pulih dari sakit, lonjoknya kerana yatim, lonjoknya ketika anda pulih, tengku kipan. Alah hai dah dapat turutnya, lu habis peng dengan, Pak. Nyan kalengan, Pak. Jadi makanya manusia itu kita tak usah jauh-jauh, tak usah teringat sakaratul maut. Sakaratul maut artinya dia tak bisa kembali lagi, Pak. Tetapi ketika hal seperti tadi itu, dia bisa untuk bertaubat. Tapi kalau sakaratul maut hendak dapat taubat lagi, Pak. Ketika nanti dibangkitkan di padang mahsyar hendak dapat taubat lagi, Pak. Ya, hendak dapat taubat lagi. Artinya Allah ingin memberikan gambaran, kalian ketika waktu itu teringat sekali kepadaku kalian. Falamma najahum, ya ini bukan contoh yang lain lagi, Pak. Contoh yang lain kata Allah. Ketika kalian berada di sebuah lautan yang sangat besar sekali dengan kapal yang besar sekali, kalian berbuat maksiat di dalam itu, kalian merasa nyaman di dalam itu, tiba-tiba saya goncang kapal itu, Pak. Ya, ada goncang kapalnya, Pak. Seakan-akan ombak itu akan menelan kapal itu. Maka mereka semua keluar, yang kufur keluar, semua keluar, Pak. Yang beribadah, yang buat maksiat keluar. Mereka berdoa, la in anjaitana lanakunanna minasyakirin, ya, Pak. Kalau engkau menyelamatkan kami, ya Allah, kami akan menjadi orang yang bersyukur. Falamma najahum, ketika mereka diselamatkan, nasya, mereka lupa kalau tadi sudah pernah berdoa, ya, Pak. Tua, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya. Kita lanjutkan ini sedikit lagi lah. Kalla balla yakhafunal akhirah. Ya, coba dibaca lagi, Pak. Sekali-kali tidak. Sebenarnya mereka tidak takut kepada negeri ini kalla akhirat. Kita sudah pernah membahas berapa kali, Pak. Kalla la yumbadzanna fil hutamah. Jadi kalla itu bisa saja litafri', bisa saja
Kalla itu li taukid. Tafri ini apa? Tafri itu cerita tentang yang lalu, cerita yang di belakang. Artinya Allah ingin mengatakan, kalla, tidak benar ya Muhammad. Mereka itu cuma ngomong saja dia itu, ya Mbak. Omongan dia jangan kamu percaya, ya Mbak. Ini kalau kalla maknanya tafri. Contoh lain lagi. Kalla la yumbadhanna fil hutamah. Ini kalla ini litafri. Litafri apa? Kalla ini ingin mematahkan semua alasan mereka, Pak. Harta saya bisa menolong saya bisa begini, saya bisa minta tolong sama harta, bisa minta tolong sama anak. Kalla, pernyataan kamu itu tidak benar, kata Allah. Kamu itu tidak akan pernah ditolong oleh anakmu kalau kamu kufur kepadaku. Tidak bisa menolongmu, kata Allah. Ini makna kalla. Kalla juga maknanya taukid menguatkan. Kalla, kata Allah, maka ini bisa dua maknanya, bisa litafri', bisa litaukid. Allah ingin mentaukidkan ketika mereka minta, lagi contoh lagi bagdanya, Pak. Kita ngomong begini, ini mari kita salat nanti, hana patih semayang, hana patih ya, Pak. Hana patih. Kamu patih semayang kecuali menyontek na gempa, menyontek urang kiamat orangnya, baru kamu patih, Pak. Walaupun kiamat hai patih je, Pak. Tidak percaya juga dia. Kami akan percaya kalau begini-begini, tidak percaya juga dia. Kami akan percaya kalau turun malaikat dari langit, tidak percaya juga mereka. Ini maknakanlah selanjutnya. Artinya Allah ingin menguatkan ya Muhammad. Ucapan mereka itu cuma bunga-bunga saja ya Muhammad. Mereka tetap tidak percaya juga. Apapun yang ini, kalau hati sudah tertutup, ya, qulubuna ghulfun. Maka katanya baik sampai hati tutup, maknya yang kaparah, Pak. Hati tutup kata Imam At-Tabari mithlul akafi, seperti tangan yang menutup diri, Pak. Kalau tangan menutup, kita memegang sesuatu dalam tangan, yang di dalam tangan tidak bisa keluar, yang dari luar tidak bisa masuk lagi ke dalam tangan ini. Bagaimana caranya? Bukanlah satu-satu, kata Imam At-Tabari, sehingga terlepas semuanya. Nyo hati kaku tahu, Pak. Dah ibadah kah hak ibadah? Pakai bancara, pun tabah mendung. Hak tanggup dah, Pak. Maka duduk kita berzikir pada Allah. Kita salat, Pak. Kita berbuat kebaikan. Kita bersedekah. Kita berbuat perintah Allah. Maka yang tadi itu akan terkikis sedikit-sedikit, Pak. Sehingga kita meninggal dunia mudah-mudahan hatinya gelih mendung, Pak. Hanali penyakit-penyakit hati, Pak. Ya. Maka ibadah pun enak kalau hanali tepu, Pak. Ibadah enak mandum mangan. Maka kalau ada yang bertanya, ini kenapa saya sedang duduk tidak enak ibadah? Saya berpuasa pun tidak enak, ke masjid pun tidak enak, duduk di masjid tidak enaknya, berarti hati aku tahu, Pak. Menyo hati aku tahu efeknya kepada semuanya. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna kalla. Kalla balla yakhafunal akhirah. Ini mereka ini sebenarnya tidak takut azab dia, Pak. Ya, dia takut sama azab. Tetapi ketika dia mau diazab nanti baru teringat dia, Pak. Yang ke masalah haji. Dia azab tidak takut. Ya, betul azab kenau, ya, Pak. Tapi ketika diturunkan azab dia takut, ya, Pak. Dia minta tolong. Contoh le. Fir'aun kan tidak beriman, Pak. Tidak percaya kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebagian Bani Israel dan suku Qibti tidak percaya juga kepada Nabi Musa alaihissalam. Sehingga Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, ni peta azab baju ya Allah, Fir'aun hai dengar lun. Sudah melihat mujizat ini, apa kata Allah? Jangan dulu. Fa arsalna alaihim Farsalna alaihim tufan wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatim mufassalat. Saya turunkan 5 hal dulu ya. Percaya enggak dia kepada saya? Yakin enggak dia kepada saya? Rupanya ketika diturunkan air bah, banjir waktu itu, Pak. Banjirnya aneh, cuma 7 hari saja banjirnya. Banjirnya memang sebatas leher. Kalau dia orangnya tinggi berarti sebatas leher dia. Kalau dia masih anak kecil sebatas leher anak kecil. Jadi air bergelombang-gelombang, ya, Pak. Sebatas leher orang. Oh, Fir'aun menjadi ada gunung, Pak. Tetap air mengikuti dia, Pak. Ya, aneh-aneh, Pak. Maka ketika itu Fir'aun teringat, Pak. Fir'aun teringat kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika Bani Israel mendatangi Fir'aun, wahai Fir'aun, kamu kan Tuhan. Coba kamu turunkan air ini. Ini kan azab tentara adanya. Makanya 7 hari, 7 malam Bani Israel tidak pernah duduk. Kalau duduk apa? Duduk meninggal, Pak. Mati, Pak. Bahkan mati karena air sebatas leher. Kalau dia duduk tenggelam. Ketika itu apa kata Fir'aun laknatullah? Ketika sudah terjepit, Pak. Tidak ada yang bisa menurunkan air ini kecuali Tuhannya Musa. Kita datang ke Nabi Musa. Kita datang ke Musa supaya berdoa kepada Tuhannya. Artinya dia mengakui Allah, bukan tidak, Pak. Cuma apa? Setelah kejadian itu hilang, nggak ada lagi, dia ingkar lagi kepada Allah. Maka hana perlehirin urung legenyan, Pak. Maka hana perlehirin. Maka menyona urung legenyan. Nyan ke watak Fir'aun, Pak. Lagi Fir'aun. Lagi orang pegah pino. Saya, Pak, saya. Nya menyokong saya, nya kalau bukan saya, ini tidak ada jalan ini. Kalau bukan saya, hana maju kampungnya, ya, Pak. Yang kan saya dalam Al-Quran ke leh, Pak.
Yang pun Fir'aun ni, Pak. Baik Fir'aun ni ada pegang iblis ni, Pak. Iblis mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min nar. Saya ini saya lemah. Saya lebih baik dari Musa, dari Adam. Saya yang kau ciptakan dari api, Adam dari tanah. Maka kalau ada orang ngomong nyo saya nyo, tak kalanya iblis lah mereka. Karena iblis lah, Pak. Iblis. Atau Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian paling tinggi. Ya, Pak. Maka ketika ada orang ngomong saya lagi kalian ni karena Fir'aun la ilm lagu, Pak. Nya Fir'aun le. Ana perleh je kini yang bangga, Pak. Atau satu lagi Numrud ni, Pak. Numrud mengatakan ana uhyi wa umit. Saya bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Nya menyona orang lagi nya. Nyo menyohana lon pecat ron. Nya, Pak. Kalau saya tidak memecat saudara, maka rezeki saudara akan aman. Kalau saya pecat maka saudara, nya rezeki saudara tergantung saya. Nya apa? Nya hana lain Numrud je, Pak. Pada kalau makanan Numrud lain lah mereka. Ya. Artinya apa? Hana perlaya kepuya ke Numrud, kepuya ke Fir'aun, kepuya ke iblis. Kalau mereka ini memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita takuti adalah yang menciptakan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi makna la yakhafunal akhirah, maknanya mereka tidak takut azab. Ya, bukan tidak takut akhirat, tidak takut diazab mereka itu. Tapi ketika diazab teringat kepada Allahnya masalah haji. Kita habiskan saja, ya, Pak. Kalla innahu tadhkirah. Jadi kalla ini istiftah. Jadi makanya kata Imam Jalalain istiftah. Padahal kita sepakat kan ada dua, Pak. Kalla li taukid la li tafri. Tapi beliau mengatakan ini istiftah. Ini bukan menguatkan, tidak, tetapi pembuka. Walaupun penafsir lain mengatakan kalla ini adalah taukid. Allah ingin mentaukidkan Al-Quran ini betul-betul tadhkirah, peringatan, Pak. Kamu tidak tahu kan setelah meninggal, katanya hana tuho, Pak. Nyo abe meninggal hot aja nih. Ini sama seperti kita ingin berangkat ke Eropa. Sampai ke Eropa mau ke mana kita? Maka diberikan buku panduan. Nyan menyona panduan aman udah pada, Pak. Nomor telepon ada, tujuan ada, mau hotel mana, ada harganya, mau ke tujuan mana, busnya naik bus ini, semua lengkap. Maka Allah mengatakan, kalau kamu ingin hidup aman, peganglah kepada petunjuk itu, yaitu Al-Quran, Pak. Kalla innaha tadhkirah. Al-Quran itu tidak ada lain kata Allah yang memberikan peringatan kepadamu, yang memberikan petunjuk kepadamu. Peganglah Al-Quran itu. Ya. Maka jino pakai urun karu-karu, karunya je, pegang kanunnya, menurutnya kanun begini. Ketika sudah ada yang lagi, hana cocok kanunnya, robahlah kanunnya. Ibadah urun lain kanun ini tidak benar. Maka Allah katakan dzalikal kitabula. Pakan hana kalian kanun yang jahil, kata Allah, yang tidak pernah diragukan, tidak ada yang protes. Kenapa kanun-kanun ini yang protes yang kita ini? Ya, Pak. Bukan berarti kita menolak kanun, tidak. Artinya Allah ingin mengatakan coba lihat itu lagi. Paling enggak kita ketika membuat kanun itu merujuklah ke Al-Quran. Pernah terbit dari norma-norma Quran? Ya, Pak. Kalau kita tidak sanggup mungkin sepenuhnya, apa? Apakah tidak keluar dari norma Quran? Oh, tidak keluar, ya jalankan. Ya, kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Faman syaa dzakarah. Ya, ini penting sekali, Pak. Coba dibaca apa Indah? Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran Sudah. daripadanya. Ini bukan menghendaki, Pak. Ini dikehendaki artinya. Faman syaa dzakarah. Barang siapa dikehendaki oleh Allah, dia akan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Oh, Allah itu menurut kita, Pak, naudzubillah, Pak. Allah tidak adil. Masa menghendaki saja sebagian orang? Masa Allah memilih-milih sebagian orang? Allah tidak memilih, Pak. Makanya petunjuk itu ada 3. Yang pertama namanya petunjuk dalalah. Petunjuk dalalah itu yang dilakukan oleh para rasul, para nabi, dan kita bisa juga petunjuk dalalah. Mengarahkan orang lain untuk berbuat kebaikan. Ketika orang lain salah, kita arahkan. Ini petunjuk dalalah namanya. Sudah. Kemudian yang kedua namanya petunjuk bayani, Pak. Inilah tawaran Allah, Pak. Mau nggak kamu begini? Mau nggak begini? Kamu mau nggak hidup kamu tenang? Mau nggak kamu diberikan ketenangan jiwa dunia akhirat? Mau nggak kamu saya mudahkan hidupmu? Kalau mau, kata Allah, maka bersedekahlah kamu. Yakinlah kepadaku. Mintalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak. Seperti dalam Al-Quran, dalam disebutkan dalam Al-Quran, fasanu yassiruhu lil yusra. Mau nggak kamu seperti itu? Maka sebagian orang tidak mau. Hai tem alah mututah dah lego. Hanjut je, harum je. Enggak mau kami. Anda mau yang sudah. Berarti kalau tidak mau, kalian tidak dapat petunjuk selanjutnya, petunjuk taufiqi. Maka Allah memilih-milih orang yang dapat petunjuk taufiqi. Siapa yang Allah pilih? Orang yang mau menyambut petunjuk bayani, siapapun dia.
Kalau ada orang kafir, orang musyrik, dia mau ikut bayani, akan aku berikan petunjuk taufiki, kata Allah. Semukmin dia, kalau dia tidak mau petunjuk bayani, tidak akan pernah aku berikan lagi petunjuk taufiki. Maka baik tak pegang handa Allah nadi. Masa memilih-milih orang yang diberikan petunjuk? Karena orang tersebut tidak mau, maka tidak dipilih oleh Allah. Karena orang tersebut mau, maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, kullukum dalun illa man hadaitu fastahduni, mintalah petunjuk dariku, aku akan berikan petunjuk kepadamu. Kita nikah sedikit lagi karena sudah jam 7 kurang 15 ini. Ala illa ayyasha Allahu huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Yang dapat itu cuma dua saja, Pak. Ahlut taqwa dan ahlul maghfirah yang dapat petunjuk. Siapa itu ahlu taqwa? Yang menjaga tangannya, menjaga matanya, menjaga mulutnya, menjaga perutnya, menjaga hatinya, dia akan dapat petunjuk dari Allah. Tapi kalau matanya tetap tidak dia jaga, hati tidak dia jaga, demenak laju, cok tagap cok laju, jabak maksiat jak laju, pajuh harum pajuh laju, ya hana pun harap Al-Quran menjadi petunjuk. Kepu petunjuk di tiuro baca Quran, maka hafal Quran, tiuro hafal Quran, demenak laju, maka Al-Quran ini tidak menjadi petunjuk bagi dia. Al-Quran tidak menjadi tazkirah bagi dia. Kemudian satu lagi ahlul maghfirah. Ahlul maghfirah itu siapa? Orang yang ketika berbuat dosa, dia tahu kalau dia sudah berdosa, Pak, dan dia minta maaf kepada Allah. Orang ini yang cuma dapat petunjuk dari Al-Quran. Lain hana haram. Maka dua saja. Orang bertakwa dan ahlul maghfirah. Dia tahu berdosa, astagfirullah, dia minta ampun kepada Allah, dan dia mengakui dosa-dosanya pada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup pembahasan kita pada surah Al-Mudaththir. Pertemuan selanjutnya kita akan masuk surah Al-Muzammil, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.